Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat. Bertemu kembali di channel YouTube Pintas Pena. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran sejarah Indonesia tentang awal kehidupan manusia Indonesia. Semoga video ini dapat membantu memahami materi ini. Dan jangan lupa untuk bantu untuk subscribe channel ini, like, comment, dan share sebanyak mungkin. Baik, kita mulai untuk membahas materi ini tentang awal kehidupan manusia di Indonesia. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa bumi adalah tempat tinggal para makhluk hidup. Kita akan melihat di sini bagaimana perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Nah, yang pertama itu di masa Arkazoikum, ya, berlangsung sekitar 2,5 miliar tahun lalu. Kondisinya bumi masih seperti bola panas sehingga belum ada kehidupan. Ya. Kemudian masuk kepada periode yang kedua yaitu masa Paleozoikum, berlangsung sekitar 500 sampai 245 juta tahun lalu. Suhu bumi masih belum stabil, namun curah hujan cukup tinggi dan terdapat makhluk bersel satu. Berikutnya, masuk ke masa Mesozoikum, berlangsung sekitar 245 sampai 65 juta tahun yang lalu. Suhu bumi sudah semakin stabil dan bermunculan hewan raksasa atau dinosaurus. Nah, kemudian perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup di sini masuk kepada masa Pleistosen, yaitu berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. Masa ini terbagi menjadi dua, yaitu masa glasial dan interglasial. Kemudian masuk kepada masa Holosen, yaitu muncul pulau-pulau baru termasuk pulau-pulau di Indonesia. Selain itu, makhluk-makhluk raksasa mengalami kepunahan dan mulai berkembangnya kehidupan manusia purba. Nah, ada satu teori yang dikemukakan oleh salah satu ilmuwan yang cukup terkemuka, yaitu Charles Darwin. Ia mengatakan semua makhluk hidup berasal dari makhluk bersel satu. Manusia adalah hasil paling maju dari mekanisme teori evolusi. Adanya manusia modern atau Homo sapiens seperti sekarang berkembang dari jenis primata, Anthropoidea, kemudian Hominidae atau bangsa kera dan simpanse. Teori ini juga menggolongkan manusia ke dalam bangsa atau ordo primat, yaitu kelompok mamalia yang termasuk Prosimia, monyet, dan kera. Ilustrasi tahap-tahap evolusi manusia berdasarkan teori Darwin sampai saat ini masih menjadi kontroversi. Dan teori Charles Darwin ini banyak sekali ditentang oleh para ilmuwan-ilmuwan lain yang menganggap bahwa teori ini tidak sesuai dengan kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan dan memiliki agama dan keyakinan masing-masing. Dan ini sangat bertolak belakang dengan kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan dan tidak bisa diterima dengan akal sehat bahwa kita termasuk kelompok mamalia yang sebangsa dengan monyet atau kera. Jadi teori ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang terbentuknya bumi dan munculnya makhluk hidup, yaitu adanya tenaga endogen, tenaga eksogen, perubahan iklim, dan letusan gunung api. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Nah, kita akan membahas yang pertama tentang tenaga endogen. Indonesia dibentuk oleh 3 lempeng besar dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Subduksi antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia menyebabkan terbentuknya deretan pegunungan bukit barisan di Pulau Sumatera dan deretan gunung berapi di sepanjang Pulau Jawa, Bali, dan Lombok, serta Palung Jawa atau Sunda. Kemudian yang kedua adalah tenaga eksogen.
Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Kalau yang tadi tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Secara umum tenaga eksogen berasal dari 3, yaitu atmosfer, yaitu perubahan suhu dan angin. Yang kedua air, yaitu berupa aliran air, siraman hujan, hempasan gelombang laut, gletser, dan sebagainya. Yang ketiga organisme, yaitu berupa jasad, renik, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Yang ketiga perubahan iklim. Perubahan iklim berupa turunnya permukaan laut sekitar 60-70 meter di bawah permukaan laut. Pada kala Pleistosen, bagian barat kepulauan Indonesia terhubung dengan daratan Asia Tenggara. Itu seperti di gambar ya. Kemudian, sedangkan bagian timur seperti Pulau Papua dan sekitarnya pernah terhubung dengan daratan Australia. Nah, itu dia. Daratan di wilayah barat yang menghubungkan Indonesia dengan daratan Asia Tenggara kemudian disebut paparan Sunda atau Sunda Shelf. Sedangkan di wilayah timur, daratan yang menghubungkan Pulau Papua dan pulau-pulau sekitarnya dengan Australia disebut paparan Sahul atau Sahul Shelf. Yang keempat, letusan gunung api. Keadaan alam yang belum stabil tampak dari adanya letusan gunung api. Lempeng tektonik berupa massa batuan yang sangat besar sehingga energinya besar pula. Lempeng-lempeng yang terus bergerak ini pada suatu saat akan mengalami gesekan atau benturan yang cukup keras. Nah, berkaitan dengan makhluk hidup, ini adalah asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Di sini kita bisa lihat persebaran manusia awal ya, yaitu berwarna merah itu Homo sapiens, berwarna kuning tua itu Homo neanderthalensis, yang berwarna kuning muda Homo erectus. Nah, Homo sapiens atau manusia modern diperkirakan telah muncul sejak 400.000 sampai 100.000 tahun lalu di Afrika. Dari Afrika, Homo sapiens menyebar ke Eropa dan Asia, termasuk Indonesia. Terdapat beberapa teori mengenai persebaran Homo sapiens ke Nusantara. Nah, ini adalah asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Terdapat 3 teori, yaitu teori out of Africa. Teori ini memandang bahwa Homo sapiens berasal dari satu tempat di Afrika sekitar 100.000 sampai 70.000 tahun lalu. Salah satu kelompok migrasi Homo sapiens tersebut sampai ke Indonesia kemudian berlanjut ke Australia. Yang kedua adalah teori out of Taiwan. Padi yang dibudidayakan oleh para petani daerah Taiwan atau penutur bahasa Austronesia menyebar ke Nusantara atau kebudayaan bercocok tanam. Ini adalah peta persebaran manusia purba menurut teori Afrika. Nah, yang ketiga adalah teori out of Yunan. Manusia dari Yunan diyakini bermigrasi menyusuri sungai Mekong menyebar hingga ke Nusantara atau Indonesia. Ada 3 gelombang migrasi manusia dari Yunan ke Indonesia, yaitu Negrito, mendiami sebagian besar daerah Papua dan pedalaman Riau. Kemudian Proto Melayu, suku Dayak, Toraja, Batak, dan Papua, dan Deutero Melayu, suku Jawa, Melayu, Bugis, dan Minang. Nah, ini adalah persebaran manusia purba. Dan ini adalah materi yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini di video ini. Semoga dapat bermanfaat dan memahami bagaimana perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup, dan juga tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.